Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendri Purnomo dari kelas 3D Ekonomi Syariah YIN Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab toharoh dan bab wudhu, dan yang ketiga adalah sholat, yang keempat adalah keutamaan sholat berjamaah, yang kelima adalah tentang sholatul lail. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah bab toharoh. Apa itu arti dari toharoh? Arti dari toharoh itu adalah suci. Namun secara istilah atau secara syara di dalam kitab Mabadiul Fiqih ini dijelaskan bahwa toharoh adalah fi'lu ma la tasihhu sholatu illa bihi wa hiya nau'ani toharatum minal hadas wa toharatum minal khobas. Jadi toharoh secara istilah itu adalah melakukan hal yang mana sholat tidak akan sah kecuali dengan mengerjakan pekerjaan tersebut, yakni dengan toharoh. Jadi sholat itu tidak sah, jadi sholat itu harus sah dengan toharoh. Dan toharoh itu dibagi menjadi dua, yaitu toharatum minal hadas wa toharatum minal khobas. Itu adalah bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Terus apa saja itu bersuci dari hadas? Bersuci dari hadas ini misalnya seperti wudhu dan mandi dan tayamum sebagai dari keduanya. Dan apa saja itu bersuci dari najis? Bersuci dari najis itu seperti adalah istinja dan menghilangkan najis dari badan atau dari pakaian. Terus apa saja yang bisa mensucikan atau alat-alat untuk toharoh? Alat-alat toharoh itu ada 4. Yang pertama adalah air, yang kedua debu, yang ketiga batu, dan yang keempat adalah sama atau menyama. Baik, di sini saya akan jelaskan bab yang kedua. Bab yang kedua adalah tentang wudhu. Apa itu wudhu? Jadi di sini di kitab Hasyiah Al-Bujairami ala Al-Khatib halaman 184 sampai 185 itu dijelaskan wudhu secara bahasa ialah bagus atau bersih atau terang dari kegelapan dosa. Sedangkan secara istilah atau secara syara ialah penggunaan air pada anggota tubuh yang telah ditentukan dan disertai dengan niat. Dan wudhu ini disyariatkannya sholat, tepatnya malam Isra sebelum Nabi Hijrah berjarak 1 tahun. Dan ada juga pendapat yang mengatakan berjarak 16 bulan. Pertama kali disyariatkan wudhu diwajibkan bila akan melakukan setiap sholat. Namun ketika perang Khandaq, kewajiban wudhu hanya dilakukan ketika akan mengerjakan sholat dan dalam keadaan hadas. Itu di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi ala Al-Khatib halaman 184 sampai 185. Terus tata cara wudhu, yaitu furudul wudhu itu ada 6. Fardu wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Niat adalah qasdu syai'i muqtaranam bi fi'lihi, yaitu menyengaja sesuatu yang mana harus berbarengan dengan pekerjaannya. Dan tempatnya niat ini bukan di lisan tapi di dalam hati. Terus niatnya wudhu itu nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Terus yang kedua adalah ghuslul wajhi, yaitu adalah membasuh wajah. Terus yang ketiga adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, yaitu
membasuh kedua tangan sampai ke siku. Terus yang keempat adalah mashu ba'dir ra'si aw sya'rihi, yaitu mengusap sebagian kepala atau rambutnya. Terus yang kelima adalah ghuslul rijlain, membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Ghuslul rijlain ilal ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Yang keenam adalah at-tartib. Jadi yang keenam ini harus tertib. Jadi tidak boleh membasuh kaki dulu baru muka, yaitu harus tertib, yaitu harus niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki, kemudian tertib. Terus bab yang ketiga yaitu adalah tentang sholat. Apa itu sholat? Yaitu sholat di dalam kitab Bulughul Maram disitu jelaskan bahwa sholat secara bahasa adalah ad-du'a, yaitu artinya doa. Namun secara istilah sholat adalah akwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatum bitakbir wa muftatamatum bitaslim, yaitu perkataan dan pekerjaan yang dikhususkan, yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Terus syarat-syarat orang yang melakukan sholat, itu adalah yang pertama adalah suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Terus yang kedua adalah suci badan maupun pakaian dan tempat sholat dari bentuk najis maupun hadas najis mutawasitoh, muwafafa atau mughalladah. Yang ketiga adalah satrul aurah atau menutup aurah. Yang keempat adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Terus bab yang keempat yaitu adalah tentang keutamaan sholat berjamaah. Yaitu keutamaan sholat berjamaah diantaranya adalah tidak disebutkan dalam hadis yang berbunyi sholatul jamaah tafdulu sholatul fadhi bisab'in wa asyrina darajah, yaitu sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Dan diantaranya lagi adalah keutamaan sholat berjamaah itu mempererat tali silaturahmi. Terus mendapat perlindungan dari Allah dari api neraka. Terus bab yang kelima itu menjelaskan tentang sholatul lail. Sholatul lail yaitu artinya adalah sholat malam. Terus apa itu sholatul lail? Sholatul lail adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari selain sholat ba'da isya. Terus apa itu macam-macamnya sholatul lail? Yaitu adalah sholat sunnah taraweh, sholat sunnah tahajud, dan sholat sunnah witir, dan sholat sunnah iftitah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat sunnah tahajud saja. Apa itu sholat sunnah tahajud? Sholat sunnah tahajud itu adalah sholat malam yang dikerjakan setelah waktu tidur. Waktunya itu adalah
dari ba'da isya sampai sebelum sholat subuh. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surat Al-Isra ayat 79, di situ Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad nafilatan lak, yang artinya daripada sebagian malam bersalatlah, tahajudlah kamu sebagai suatu tambahan bagimu. Itu merupakan salah satu dari salat tahajud, yang mana salat tahajud ini mempunyai keutamaan yang banyak. Baik, itulah penjelasan yang singkat dan ringkas dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.